Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya sendiri, Muhammad Hisham SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Brebes, SD Negeri Gedung Tukang 1. Salam dan bahagia. Didampingi oleh orang-orang hebat sebagai fasilitator Bapak Inyoman Agus Sudipta, SPD, MSI, dan sebagai pengajar praktek Bapak Andi Priyatno, MBD. 1. Latar belakang. Pada dasarnya, murid tidak suka dikekang dengan peraturan karena selama ini jika mereka melanggar peraturan, maka akan menerima sanksi atau hukuman yang membebankan diri dan terkadang mempermalukan diri mereka. Namun, jika murid dibiarkan melakukan tindakan tanpa adanya kontrol diri, itu juga dapat berdampak buruk bagi murid. Maka solusi dari semua ini adalah penerapan budaya positif. 2. Tujuan. Budaya positif untuk membentuk disiplin positif di lingkungan sekolah. Disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan yang mengajarkan anak yang bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Budaya positif sangat penting untuk mengembangkan murid memiliki karakter yang kuat, sesuai profil belajar Pancasila. Ketika murid memiliki motivasi untuk melakukan disiplin positif, maka hal tersebut lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Hal ini akan membentuk budaya positif di lingkungan sekolah. 3. Tolak ukur keberhasilan. Yang pertama, membagikan budaya positif di sekolah atau kelas dan penerapannya. 2. Melakukan disiplin positif dan motivasi manusia. Ketiga, posisi kontrol dalam pembelajaran di kelas. Keempat, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan murid. Yang kelima, melakukan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid. 4. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya menanamkan budaya positif dan keyakinan kelas di lingkungan sekolah, serta meminta izin untuk memberikan kesempatan mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas dengan murid. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, mengganggu waktunya sebentar.
sampaikan bahwa saya melaksanakan kegiatan diseminasi untuk budaya positif di sekolah Kedudukan 1. Diketahui bahwa budaya positif itu ada 5. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua tiga motivasi manusia, yang ketiga itu posisi kontrol, yang keempat adalah keyakinan kelas, dan yang kelima itu segitiga restitusi. Pelaksanaan diseminasi budaya positif akan dilaksanakan nanti tanggal 27. Gitu ya Bu ya. Demikian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu. Setelah perencanaan kegiatan diseminasi dan koordinasi antara kepala sekolah dan guru, maka kegiatan diseminasi dapat dilaksanakan pada jadwal yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi komunitas SD Negeri Kedung Tukang 1 Budaya Positif oleh Muhammad Hisyam SPD, CGP Angkatan 8, Kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Ibu guru SD Negeri Kedung Tukang 1. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan diseminasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan, dan selawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberi syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif baik di sekolah maupun di kelas. Baik Bapak Ibu, mengawali diseminasi pada hari ini kita akan mengambil contoh bahwa seorang pendidik itu diibaratkan adalah seorang petani yang memiliki peranan penting bagi pertumbuhan tanaman supaya subur. Guru-guru akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya anak didik, atau yang kalau kita menjadi seorang petani itu tanaman itu tumbuh dengan subur, maka tanah yang ditanami, ladang yang ditanami itu harus kita atur supaya tumbuh tanaman menjadi subur. Jadi Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tidak dipaksakan untuk tumbuh menjadi jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini dikutip dari Lampiran 1 Dasar-dasar Pendidikan Keluarga tahun 1 nomor 1, 2, 3, 4 November Desember tahun 1936, dan Januari Februari
1937. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat belajar, bukan sebaliknya. Murid-murid akan menerima dan menyerap sesuatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Selanjutnya ada budaya positif yang ada di sekolah. Ini ada beberapa tahapan-tahapan yang ada di dalam budaya positif. Yang pertama itu ada disiplin positif. Disiplin positif ini sangat menentukan tujuan dari budaya positif. Seperti halnya kita mencoba menggenggam tangan. Menggenggam tangan itu ibaratnya anak-anak itu berasumsi bahwa saya ini seperti ini betul. Tetapi kalau genggaman tangan itu dipaksakan terbuka, artinya kita itu memiliki, guru-guru itu memiliki kontrol bahwa untuk membuka keyakinan anak, seperti contoh genggaman tangan, itu pasti guru-guru akan mengiming-imingi, atau dengan uang, atau dengan paksaan, atau dengan aturan. Kalau kamu tidak membuka, maka kamu ini, atau ini loh saya kasih uang, atau dengan paksaan, dipaksa. Jadi seperti halnya murid memiliki keyakinan, guru-guru itu jangan memaksakan, seolah-olah apa yang menjadi keyakinan itu akan membuka sendirinya. Artinya bukaan genggaman itu dibuka dengan sendirinya oleh murid tersebut dengan stimulus-stimulus yang baik. Contohnya, ayo kita tos, misal kita murid sendiri akan tanpa disadari murid itu akan membuka. Itu sebagai contoh dengan genggaman tangan. Artinya di sini kalau kita memiliki sesuatu aturan, bukan aturan, keyakinan, itu murid-murid akan menyadari dirinya sendiri untuk melaksanakan keyakinan tersebut tanpa adanya paksaan, tanpa dengan aturan-aturan sekolah yang begitu rupa. Murid-murid dengan terpaksa harus mematuhi. Itu bukan salah satu contoh yang tidak baik untuk murid. Itu akan berjangka menjadi sesuatu yang berjangka panjang. Nanti ada dendam, ada dan lain sebagainya. Murid-murid pastinya dengan aturan-aturan yang memaksakan mereka, yaitu akan berontak. Tapi dengan kesadaran diri bahwa misalkan berangkat pagi, dengan sendirinya berangkat pagi, maka itu akan positif bagi dia. Tapi kalau berangkat pagi nanti akan nah itu hukuman seperti itu tidak baik untuk murid. Ini ada teori kontrol dari yang disampaikan William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory. Ada ilustrasi
guru mengontrol murid. Di sini bahwa guru itu pasti bisa mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol seperti ilustrasi tadi. Nah, dengan tos, dengan sendirinya murid itu tidak menyadari bahwa dia itu sedang dikontrol, tapi mengizinkan dia itu terkontrol. Tapi kalau dia tidak bisa diizinkan, pasti dia akan tidak mau membuang sampah, tidak mau, karena dirinya tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua adalah ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini sangat jelas sekali bahwa penguatan positif atau bujukan bentuk-bentuk adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ini terjadi jika murid itu melakukan suatu tindakan yang tidak baik. Ini justru guru harus jangan membuat murid itu merasa bersalah. Justru dengan suara-suara halus untuk menyampaikan pesan-pesan negatif. Artinya jika murid itu terlambat, jangan merasa kamu bagaimana sih, harusnya kamu, itu akan merasa bersalah dirinya. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Ini bahwa guru kita itu pastinya memiliki suatu kontrol yang bisa memaksa. Selanjutnya makna kata disiplin. Disiplin itu merupakan suatu yang berhubungan dengan tata tertib, teratur atau kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi yang namanya hukuman itu sudah tidak perlu lagi untuk seorang guru. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini diperkenalkan pada materi yang lalu, yang berarti nilai kebajikan itu disepakati bersama. Jadi nilai kebajikan itu sesuatu yang disepakati bersama, merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Selanjutnya adalah tentang motivasi tindakan, hukuman dan penghargaan. Izin ya, duduk. Nah, motivasi itu ada 3, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini berarti motivasi ini agar perilaku
suatu motivasi perilaku manusia, biasanya orang yang bermotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka hanya menghindari permasalahan yang mungkin muncul atau berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tingkat tertulisnya kebutuhan mereka. Ini bersifat eksternal, maaf. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini satu tingkat di atas motivasi untuk mendapatkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini orang ini akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal. Selanjutnya motivasi orang yang mereka inginkan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang sangat bagus, bersifat dari diri berasal dari diri mereka sendiri, seginya segi positif karena mereka melakukan tanpa paksaan. Selanjutnya adalah penghargaan, bentuk penghargaan, hukuman, konsekuensi, restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Nah, di sini sudah ada antara hukuman, konsekuensi, dan identitas. Kalau hukuman itu menjadi identitas gagal. Selanjutnya kalau konsekuensi itu dan restitusi merupakan identitas sukses. Selanjutnya tentang penghargaan. Jadi Bapak Ibu, penghargaan itu biasanya itu juga tidak baik untuk anak. Anak itu dihukum oleh penghargaan. Ini sesuatu hal yang mungkin Bapak Ibu loh kok bisa. Nah ini contoh, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini dari Alfie Kohn. Nah ini dihukum oleh penghargaan ini berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif. Ini di sini bahwa suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan ini mestinya
harus ada syaratnya. Misalkan anak-anak bisa mengerjakan ini, bisa mengerjakan itu, nanti ada bentuk penghargaan. Penghargaan juga merusak hubungan. Jika seseorang yang sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian penghargaan menghukum. Ini penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sebuah ranking, mereka yang mendapatkan ranking 2 akan merasa paling dihukum. Karena tahun kemarin mungkin ranking 1, kemudian turun ke ranking 2, ini akan merasa bahwa loh kok bisa dia kan membandingkan anak tersebut bahwa anak yang ranking 1 itu lebih pintar daripada anak yang ranking 2. Itu salah satu contoh seperti itu. Terus kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda merasa dihukum. Itu tadi penjelasan hukuman. Selanjutnya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini bertujuan untuk mengakomodir apa yang diinginkan oleh murid, dan ini jelas untuk bertujuan untuk keselamatan kelas itu sendiri. Nah, ini gurunya mengajar, muridnya belajar. Ini contoh. Nah, kegiatan-kegiatan dalam keyakinan kelas itu tampak seperti atau tidak seperti halnya hormat, bekerja, dan rasa diterima dan memiliki. Nah, ini kalimat-kalimat yang perlu dihindari adalah jangan, dilarang. Ini contoh kalimatnya, jangan berlari atau jangan buang sampah, tapi buanglah sampah, atau berjalanlah di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelas. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai rasa bersalah, terus selanjutnya sebagai teman, terus sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai penghukum, manajer, maaf. Nah, sebagai yang terakhir adalah sebagai manajer, ini sebagai penghukum. Ini di sini ada penghukum, itu suaranya rada tinggi, matanya melotot, itu sebagai penghukum. Jadi kita harus menghindari guru yang selalu menghukum. Ini kata-katanya biasanya awas, selalu saja salah. Ini kata-kata sebagai penghukum. Kemudian posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Maksudnya di sini adalah hasil dari
Ini adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan atau menjadi orang yang gagal. Ini sebagai teman, ini biasanya terlalu akrab dengan antara murid dan guru. Ini hasilnya murid akan merasa senang akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja ada sisi negatif. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Dalam mangkat boleh ini ada izin kok diundang liane orang malas sungkan dan sebagainya. Ini termasuk sebagai merasa bersalah sebagai teman. Terus sebagai pemantau, ini sebagai pemantau ini sangat baik bagi murid, jadi orang yang santai dan murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan, tidak melanggar. Selanjutnya sebagai manajer ini yang terbaik. Nah, suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke fokus pada murid, bukan memberikan kebahagiaan guru atau orang tua. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah alat atau suatu untuk menyelesaikan masalah yang ada pada murid. Di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Biasanya kalau menstabilkan identitas itu pertanyaan-pertanyaan pastinya kepada murid itu, ini contohnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan hal tersebut. Tapi kalau untuk validasi tindakan yang salah, ini pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Ini pertanyaan-pertanyaan itu menanyakan sebuah kasus jika ada anak yang membuat suatu kesalahan. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan apa yang kita sepakati, misalkan membuang sampah sembarangan. Biasanya ini nanti bicara bagaimana kesepakatannya. Ini adalah tiga restitusi. Mungkin itu Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Dari paparan budaya positif, monggo yang mau bertanya. Ibu, Bapak, barangkali ada pertanyaan. Bunita ya, tanya. Bu Tuti, ada pertanyaan? Ya, Pak Yudi. Bu Mimin, Bu Evi. Ya, Mas. Oh, sudah ada jawabannya nih. sudah. Siapa? Siap. Ya, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya tentang paparan dari budaya positif. Silakan, Bunita. Oh iya, silakan Bunita. Terima kasih.
Bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah dan bagaimana membuat keyakinannya? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Untuk penerapan budaya positif di sekolah ini bagus sekali pertanyaannya, luar biasa. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, hal yang dilakukan adalah membuat keyakinan sekolah dulu. Karena tanpa membuat keyakinan sekolah, budaya positif itu tidak akan berjalan. Yang pertama dilakukan adalah membuat keyakinan sekolah. Keyakinan ini dibuat dengan orang tua dulu, dari rumah dulu. Anak-anak harus belajar jam berapa, ini orang tua harus dilibatkan dalam keyakinan sekolah. Jadi untuk melaksanakan budaya di sekolah itu melibatkan satu, guru, kepala sekolah, orang tua, dan murid. Nanti pada pelaksanaannya orang tua dikumpulkan dulu untuk memahami bahwa keyakinan sekolah dibuat untuk keselamatan sekolah, bukan untuk menjadi peraturan, tapi untuk keselamatan. Di antaranya salah satu contoh bahwa murid harus memakai seragam, orang tua harus menyiapkan seragam setiap harinya, misalkan seperti itu. Jadi keyakinan sekolah itu orang tua harus tahu. Kemudian ke anak-anaknya. Anak-anaknya biar anak-anaknya senang, tidak ada aturan yang membebani mereka, tidak ada unsur paksaan. Mereka juga dilibatkan dengan cara misalnya kelas 1 diakomodir oleh guru kelas 1, kelas 2 juga sama sampai kelas 6. Jadi keyakinan sekolah itu dibuat bersama-sama oleh warga sekolah untuk sekolah. Demikian pula juga dengan kelas. Kalau kelas itu lingkungannya hanya kelas, tapi kalau sekolah itu dari keseluruhan. Nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran di sekolah, kegiatan-kegiatan sekolah, anak-anak punya tanggung jawab masing-masing bahwa saya tidak boleh melakukan ini, saya harus melakukan ini. Begitu, ya Bu ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mohon refleksi dari Bapak Ibu untuk mendukung budaya positif ini agar budaya positif ini bisa dilaksanakan. Ya, jadi Bapak Ibu mohon Bapak Ibu nanti mengutarakan refleksinya. Satu-satu nanti mohon menyampaikan refleksi dari materi yang dipaparkan. Setelah melakukan diseminasi dengan guru, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tanya jawab yang pertama dilakukan oleh Bapak Ade. Ya, selamat pagi. Saya Muhammad Isnani Wahyudi, guru mapel PJOK di SD Negeri Kedung Tukang 1. Dari paparan yang dipaparkan oleh Bapak Muhammad Isam SPB tentang budaya positif, saya sudah jelas tentang beberapa paparan yang disampaikan, dan kami akan bertekad untuk mencoba melaksanakan beberapa budaya positif yang sudah ada di sekolahan ini dan akan dipraktekkan demi kemajuan sekolah ini. Terima kasih.
Terima kasih saya Nita. Eh, Sangat bermanfaat sekali ya pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Tukang 1, dan semoga kita semua bisa menjalankannya. Udah, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya guru kelas 3, Bu Tuti Rahayu. Alhamdulillah dari paparan Bapak Kepala Sekolah bisa diterima dan mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas 3 dengan nanti anak-anak membuat keyakinan-keyakinan sehingga bisa kondusif di kelas 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Farida, ngajar di kelas 1 SD Negeri Kedung Tukang 1. Setelah mendengarkan diseminasi dari Pak Hisam, saya jadi paham tentang disiplin positif, 3 motivasi manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Farida, ngajar di kelas 1 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Bagus Setiawan, guru kelas 5 SD Negeri Kedung 1, akan menyampaikan bahwasanya setelah saya mengikuti diseminasi yang diselenggarakan dan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hisam SPD, akhirnya saya mengetahui tentang 1, disiplin positif, yang kedua motivasi manusia, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Berikut video pemaparan dari konsep-konsep inti. Kegiatan disiplin positif dan 3 motivasi manusia. Yang pertama, piket guru. Yang kedua, murid datang tepat waktu tanpa beban dan aturan. Setiap pagi sebelum pukul 7, guru melaksanakan piket di depan pintu gerbang. Terlihat beberapa guru sedang piket. Biasanya setiap hari ada 4 atau 3 orang guru yang piket. Pembiasaan menyambut anak seperti ini dilakukan setiap hari untuk mengetahui murid-murid yang wajahnya berseri-seri datang ke sekolah. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif adalah
suatu cara penerapan yang mengajarkan anak yang bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. 3. Motivasi manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia dalam melakukan sesuatu menurut Dean Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Berikut paparan ketiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia dan motivasi ini bersifat eksternal. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan motivasi perilaku manusia yang pertama. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jul 2023. Sekarang pelajarannya IPAS. Kemarin kita sudah belajar IPAS tentang tumbuh-tumbuhan. Ada yang masih ingat? Ya, tentang akar, batang, daun, dan buah. Kita buka temanya. Nah, kemarin kita juga belajar tentang daun-daunan ya. Posisi kontrol. Seorang guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer.
Sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, seharusnya seorang guru harus menghindari tindakan tersebut. Karena sebagai penghukum dan pembuat rasa salah merupakan posisi kontrol yang kurang tepat. Yang tepat adalah sebagai pemantau atau manajer. Sebagai teman pun dalam posisi kontrol sebagai seorang guru kurang tepat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Oke ya. Sehat semua? Masih semangat? Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran pada semester 1 tahun 2023 dan 2024, kita alangkah baiknya bukan membuat peraturan. Pak Guru tidak mau membuat peraturan. Pak Guru ingin membuat keyakinan. Artinya di sini keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini apa yang kamu yakini, apa yang kamu inginkan di kelas ini, coba kalian tulis. Sudah selesai ya kalian ya? Baik, kalau sudah selesai, dua-dua ditempelkan keyakinan kelasnya di situ. Naik lagi sedikit, boleh ya? Bagus. Terus kamu juga. Silakan. Baik, keyakinan yang kalian buat, keyakinan kelas yang kalian buat, nanti diketik diketik Pak Guru ya, dan itu menjadi kesepakatan kelas. Penyelesaian masalahnya nanti dengan segitiga restitusi, biar kalian itu semuanya bisa mematuhi kesepakatan yang kalian tulis. Tidak ada paksaan, kalian setuju semua ya? Setuju ya? Dengan keyakinan yang kalian tulis ya? Setuju ya? Bisa dijalankan? Bisa, oke. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan keyakinan kelas. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menekankan pada keyakinan murid akan lebih memotivasi dari dalam. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Selanjutnya, lini masa tindakan. Aksi nyata
kegiatan diseminasi budaya positif, titik 3, restitusi. Di kelas, Ari. Saya tahu kenapa Bapak mengajak Ica itu berbincang di sini. Tahu Pak, karena saya datang terlambat. Apakah datang terlambat itu suatu kesalahan? Iya Pak, datang terlambat adalah suatu kesalahan. Baiklah Ica, Bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Ya, jadi kita ini nanti kita selesaikan ya permasalahan ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Semalam saya menunggu sampai malam. Apakah ibumu tidak menegurmu? Ibu di Jakarta. Saya tinggal bersama nenek dan saya menunggu sampai malam. Oh begitu, nonton TV memang sesuatu hal yang mengasihkan. Nah, tetapi jika dilakukan terus menerus, dilakukan dengan sampai larut malam, nanti kamu akan datang terlambat. Itu sangat merugikan diri kamu sendiri. Apakah kamu masih ingat bahwa keyakinan sekolah ini yang sudah kita buat itu apa? Coba sampaikan keyakinan sekolah yang tentang kedatangan murid di sekolah ini. Murid datang ke sekolah sebelum pukul 6.50. Nah, kamu tahu peraturan sekolah di sini, bahwa sekolah di sini itu murid harus datang tepat waktu. Nah, aturannya adalah jam 6.50 ya. Terus apakah kamu akan memperbaiki supaya kamu itu dapat melakukan keyakinan sekolah dengan baik? Saya tidak akan menonton TV hingga larut malam sehingga bisa datang ke sekolah tepat waktu. Ya, Bapak harap kamu tidak mengulangi terlambat lagi ya. Iya Pak. Iya. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar. Maka guru harus tahu kebutuhan dasar yang mendasari murid melakukan sebuah tindakan agar dapat menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang C, menanyakan keyakinan. Memberikan motivasi secara internal dengan menghubungkan nilai-nilai yang murid percaya. Tujuan guru melakukan segitiga restitusi adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenalkan, nama saya Ica. Tanggapan saya ketika Pak Hisham Selanjutnya, melakukan segitiga restitusi. lini masa Yaitu tindakan saya merasa senang karena Pak segitiga Hisham restitusi memberikan refleksi kepada dari murid untuk menyampaikan alasan kenapa murid. melakukan kesalahan dan tidak membuat murid merasa tertekan. Saya merasa murid tidak dihakimi atas kesalahan yang dibuat, kemudian mencari solusi bersama serta membangun motivasi murid. Kenalkan, nama saya Ica. Tanggapan saya ketika Pak Hisham melakukan segitiga Itulah restitusi, tanggapan yaitu saya merasa atau senang refleksi karena dari Pak Hisham murid memberikan kesempatan yang kepada murid telah untuk menyampaikan dilakukan alasan kenapa melakukan segitiga kesalahan dan tidak restitusi. membuat murid merasa. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan dalam menjalankan budaya positif. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, murid, serta semua pihak yang ada di lingkungan sekolah agar
Tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan dan menyebarkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua atau wali murid dalam melakukan budaya positif di rumah. Ketiga dukungan tersebut sangat dibutuhkan dalam menjalankan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Assalamualaikum Refleksi warahmatullahi penerapan budaya wabarakatuh. positif di sekolah. Perkenalkan, saya Ratih, kelas 6. Setelah sekolah melaksanakan disiplin positif, saya lebih bersemangat dalam belajar, berangkat pagi, belajar, dan bermain. Mantap. Terima kasih Pak Hisham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Demikianlah wabarakatuh. paparan Perkenalkan, saya aksi Ratih, nyata kelas 6. 1.4 Setelah budaya sekolah positif. melaksanakan disiplin Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.